Buat kalian yang nanya bagaimana caranya bikin podcast, mungkin aku bisa sarankan kalian untuk menggunakan aplikasi Anchor. Selain mudah dalam penggunaannya, menu yang ada di dalamnya juga nggak ribet. Apalagi alat yang digunakan bisa pakai handphone atau komputer. Jadi, sangat cocok buat kalian yang mau memulai bikin podcast. Paling pas ya Anchor aja. Oh iya, Anchor ini gratis loh. Kalian gak usah khawatir untuk bayar. Nanti ketika kalian sudah nyaman dengan Anchor, rekaman podcast kalian bisa disimpan, diedit, dan dipublikasikan biar banyak orang bisa dengerin suara kamu. Hitung-hitung, nanti kalian juga bisa dapat sponsor loh dari podcast yang kalian buat. Hai, aku sudah belajar tentang pelajaran hidupku. Aku sudah berhenti untuk percaya dengan kata-kata. Karena mulai sekarang, hanya sebuah tindakanlah yang penting bagiku. Kata-kata aku mencintaimu tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Bagiku, cinta tidaklah ada dalam dua kata ini. Dan sekarang, aku jauh lebih berhati-hati. Aku pernah mengejar cintamu, hingga ku lupa harga diriku sebagai seorang perempuan. Tapi aku pun yakin, suatu saat nanti, aku akan menjadi rindu yang sangat menyakitkan untukmu. Aku tidak marah ketika orang lain pergi, dan aku pun tidak pernah menahan siapapun untuk bertahan denganku. Aku paham mengenai bagaimana tidak enaknya hidup di dalam sebuah keterpaksaan. Saat ini, aku sudah lebih mudah melepaskan tanpa drama. Karena sekarang, aku yakin hubungan seperti apa yang aku butuhkan dan siapa yang harus ada untukku. Dan jika lo belum datang, mungkin lebih baik aku memilih sendiri daripada datang orang palsu yang gampang mengumbar janji, namun tak pernah ada bukti yang terjadi. Aku telah melewati banyak hal, berubah menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Berubah untuk bisa jauh lebih sabar, menahan ego sendiri. Karena aku sadar itu jauh lebih susah. Aku tidak takut apabila harus berjalan sendirian. Menurutku, itu hanyalah sifat sementara, sampai pada akhirnya nanti, Allah Sang Maha Baik menghadirkan aku seorang pendamping diri. Sekarang, aku sudah tidak fokus terhadap penilaian orang lain, karena fokusku sekarang terletak pada kebahagiaanku dan bagaimana caranya aku tetap mampu berguna secara baik untuk lingkungan sekitarku. Aku selalu bertemu setiap hari dengan senyuman. Dan aku yakin bahwa sesuatu yang baik pasti juga akan segera menemuiku. Mungkin ini ada sedikit pesan buat kalian yang lagi dengerin. Sebenarnya kalimat ini dulu gak sengaja pernah mampir di FYP TikTokku. Dan kalau gak salah, sekilas intinya seperti ini. Jangan fokus agar bisa melupakan. Tapi fokuslah untuk menerima, belajar, memahami kenapa hal itu terjadi. Ketika kamu belajar dan mengerti, maka kamu akan mulai bisa menerima.
Setelah menerima, kamu pasti akan memaafkan. Setelah memaafkan, maka ikhlas akan tumbuh. Karena sekarang kamu telah mengerti bagaimana hidup berjalan. Buat kalian yang pernah ada di fase seperti ini, seperti aku, ingat, yang dia sakiti itu hati kamu, bukan kepala atau pikiran kamu. Kepala akan terus mengingat apa yang hati kamu tidak menerima. Maka, dengan cara memaafkan adalah sebaik-baiknya memperbaiki keadaan agar bisa berangsur membaik. Setelah hati kamu membaik, maka kepala atau pikiran kamu pasti juga akan ikut membaik. Yakinlah kalau semua akan kembali seperti semula. Semua akan terlupakan. Duniamu akan kembali terbuka mulai saat itu. Karena ketika kamu memaafkan, kamu pasti akan sembuh. Dan ketika kamu mengikhlaskan, kamu akan tumbuh. Dan buat kamu, si manusia sibuk, iya, manusia sibuk adalah panggilanku untuknya. Aku mau bilang, aku izin pamit dan melanjutkan hidupku duluan ya. Aku sudah ikhlas dengan kisah kita yang lalu. Walaupun sekarang, aku memang belum ingin membuka diri untuk kisah yang baru. Aku doakan, semoga selalu yang terbaik untukmu. Semoga kegagalan kita kemarin bisa buat sama-sama belajar, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah sempat hadir dan mendewasakanku. Terima kasih juga sempat pernah diajak untuk mengobrol tentang masa depan. Ya, walaupun pada akhirnya gak bisa jadi kenyataan. Karena ternyata dari awal kamu tidak pernah yakin sama diri kamu sendiri. Aku bingung, kenapa kamu bisa berubah secepat itu? Kenapa kamu bisa tidak yakin sama diri kamu sendiri? Mungkin itu yang jadi pertanyaan aku. Kalau kamu tidak yakin sama diri kamu sendiri, apa bisa kamu yakin sama aku sebagai calon pendampingmu di masa depan? Itulah kenapa banyak orang berkata bahwa tidak selamanya yang mengajakmu diskusi tentang masa depan akan hidup denganmu di masa depan. Gak apa-apa, aku kuat kok. Perihal kecewa, barangkali itu sebagai tamparan yang harus aku terima, agar aku tersadar bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang aku inginkan. Ada kalanya hidup juga harus tunduk dan merunduk, berdamai dengan takdir, bersahabat dengan kenyataan, meski itu bukan hal yang mudah. Terima kasih sudah pernah berjuang bersama aku selama 7 tahun.